Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang malaikat ya. Saya sudah bahas, ada 2 kali saya bahas Bapak Ibu ya, tentang malaikat dan manusia, perbedaan malaikat dan manusia. Dan kenapa saya bahas hari ini tentang malaikat lagi? Karena Pak Tony baru membahas tentang malaikat, siapa sih malaikat gitu. Jadi minta maaf kalau saya mengambil channelnya Pak Tony ya. Saya mau masukkan ke video saya supaya pasukan 77 dan golongan-golongan Ibu Pei ya, Ibu bersaksi ya, supaya mereka sadar bahwa malaikat itu sangatlah banyak perbedaannya dengan manusia ya kan. Jadi saya tidak mengenal Pak Tony Bapak Ibu ya, tetapi dari pembahasan saya dan Pak Tony sama Bapak Ibu ya. Itu makanya saya kasih supaya saudara bisa membedakannya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, kalau satu roh gitu loh, satu frekuensi dari Tuhan untuk menafsirkan siapa sih malaikat gitu. Saudara jangan menghina atau merendahkan ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling seksi. Saudara mau tahu siapa ciptaan Tuhan paling mulia dan paling seksi? Adalah manusia, bukan malaikat ya. Malaikat itu ya nggak ada levelnya gitu loh, maksudnya kita lebih tinggi gitu ya. Manusia itu lebih tinggi levelnya dari malaikat ya. Jadi saudara sudah merendahkan ciptaan Tuhan yang paling mulia ya kan. Saudara tidak mengakui diri saudara itu manusia ya. Saudara mengklaim diri saudara itu malaikat ya kan. Ya, inilah orang-orang yang kurang mensyukuri ya, kurang membaca Alkitab sehingga dia kurang mensyukuri dirinya sendiri. Ya, lebih parah. Ini lebih parah dari orang transgender ya kan. Dia masih manusia Bapak Ibu ya kan. Ini enggak, ia mengakui dia malaikat tapi minta uang gitu, transfer uang ya kan. Seorang malaikat kok kelaparan ya, kehausan gitu, kehausan mamon gitu ya. Kita dengarkan dulu lah apa pendapat Pak Tony mengenai malaikat ya, karena itu pun judulnya ya sahabat nanti ya kan. Apa sih tanggapan Pak Tony mengenai malaikat dan manusia ya kan. Haleluya, kita dengarkan dulu ya sama-sama. Tapi sebentar aja Pak Tony ini. Oh, iya. Thomas kan bukan malaikat sehingga punya kelamin. Ya. Jadi setan itu nggak berjenis kelamin padahal dia nggak laki dan nggak perempuan ya. Iya. Kalau Thomas kan berkelamin kan? Jelas Pak, laki-laki Pak. Iya. Asli? Apa? Asli Pak, laki-laki benar Pak. Hah? Iya. Oh, iya. Thomas kan bukan malaikat sehingga punya kelamin. Ya. Jadi setan itu nggak berjenis kelamin padahal dia nggak laki dan nggak perempuan ya. Iya. Kalau Thomas kan berkelamin kan? Jelas Pak, laki-laki Pak. Iya. Asli? Apa? Asli Pak, laki-laki benar Pak. Hah? Iya. Padahal praktik. Jadi Bapak Ibu, ini
baru dibahas Pak Tony Pak Ibu ya, perbedaan malaikat dan manusia. Kalau Pak Tony itu secara langsung to the point aja gitu. Ya kan, karena malaikat ini kan dia berbentuk roh Bapak Ibu ya kan. Makanya malaikat ini bisa seperti siapa saja, kan ada di kolom komentar ya. Allah saja bisa jadi manusia. Ya, memang betul. Allah memang bisa jadi manusia. Dan malaikat pun pernah jadi manusia. Di Alkitab ada. Kalau saudara membaca Perjanjian Lama ya, Sodom Gomora. Jadi ada 2 malaikat disuruh Tuhan nih menjadi manusia nih Bapak Ibu. Tapi tidak selamanya, hanya sementara saja gitu loh maksudnya. Tuhan pakai dia jadi manusia untuk pergi ke Sodom Gomora. Makanya kalau saudara baca Perjanjian Baru, ada kata-kata seperti ini. Jika ada orang yang bertamu ke rumah saudara, saudara layani, jangan sia-siakan. Mana tahu itu adalah malaikat yang sengaja Tuhan kirim berbentuk manusia sementara. Ada cerita gini loh, ada katanya berbaju putih, dia lewat, katanya ada gosip, tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana gitu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, malaikat itu Bapak Ibu Tuhan kirim hanya sebentar saja gitu, nggak forever nampak jelas seperti manusia, karena perbedaan manusia dan malaikat itu sangat-sangat beda ya. Makanya manusia tidak bisa menciptakan manusia, karena susah menciptakan manusia Bapak Ibu. Membuat manusia satu orang saja susah Bapak Ibu. Coba, apa sih yang nggak bisa bicara Bapak Ibu? Handphone ini bisa bicara, can speak. If you tell what you want, ya, the Google can answer. Ya, can answer. Apapun yang saudara ingin mau tanya sama opung Google kita ini, dia akan jawab. Jadi ada saya lihat Bapak Ibu buatan, saya nggak tahu buatan mana, tapi saya lihat di YouTube orang yang terkenal ya, yang suka dia 1 juta ya kan, 1 juta lebih. Jadi ada dia seperti anjing, memang anjing ya, anjing rakitan, tapi dia bisa speak Bapak Ibu. Apa kita ngomong dia bisa, ya seperti feedback ada Bapak Ibu ya. Dan ada boneka yang dirakit manusia bisa feedback gitu loh. Tapi ini nggak bisa seperti yang sama diciptakan Tuhan. Kita ini sempurna Bapak Ibu ya, ada roh, ada jiwa. Kalau boneka dengan yang lain tidak ada roh dan jiwanya. Memang bisa speak, tapi tidak ada roh dan jiwa. Yang bermasalah ini adalah roh dan jiwa Bapak Ibu. Yang hancur adalah jiwa. Situs-situs yang aneh-aneh yang hancur roh jiwa saudara. Jadi kalau saudara bertanya gimana dengan robot itu kalau menonton yang aneh-aneh, ya jiwanya nggak rusak, karena di sana nggak ada jiwa, nggak ada rohnya, ya kan? Dia bisa mati nggak robotnya? Tanyalah orang yang membuatnya, apakah ada darahnya. Ya kan? Jadi ciptaan Tuhan ini Bapak Ibu ya, kita ini Bapak Ibu sangat-sangat sempurna, ada darahnya ya kan. Yang membedakan kita dengan malaikat ya, ada darah. Jadi kalau dipotongkan ada darahnya kan. Kalau malaikat itu dia kan berbentuk roh Bapak Ibu. Kalau saudara membunuh roh, mau kau potong nggak akan bisa.
nggak akan bisa keluar darahnya gitu ya gitu ya. Ya makanya kalau saudara mau membunuh setan nggak bisa, setan tidak bisa dibunuh, yang membunuhnya nanti Yesus ya, kalau Isa Al-Masih ya. Kalau di Al-Qurannya itu tertulis ada 2 Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus Isa Al-Masih akan membunuh Dajjal, membunuh Antikris bersama teman-temannya, algojo-algojonya lah ya kan. Jadi malaikat ini tidak memiliki darah. Jadi kalau saudara mau bunuh dia pun gak akan bisa. Jadi kalau untuk mengusir roh jahat itu ya saudara harus speak keluar gitu, putuskan hubungan bapak ibu gitu loh. Contoh ya, kalau saudara berhubungan dengan setan, sudah sempat berhubungan, saudara putuskan hubungannya gitu. Jangan sama orang saja saudara putus loh. Yang telepon ini kan lewat, sekarang kan orang kan lihat chat, putus kita gitu. Ya kan, dia nggak tahan mau nelpon ya kan, mau apalagi mau jumpa ya kan, ya lihat chat aja, tolong jangan hubungi saya kan. Kita putus ya. Jadi untuk kalau saudara sudah bersekutu dengan makhluk lain yang tinggal di bumi ya, saudara bisa putuskan, tidak bisa saudara matikan gitu, karena malaikat yang ada di bumi tidak akan pernah bertambah berkurang ya. Setan, begu, roh jahat tidak pernah bertambah atau berkurang ya kan. Itu aja jumlahnya Bapak Ibu, 30% ya, 30%. Karena 30% lah yang kalau saudara baca di kitab Wahyu, 30% diseret oleh si ular tua itu, si Lucifer Bapak Ibu. Ya, jadi setan ini ada 4 bagian, atau maksudnya ada 4 golongan gitu, ada 4 jabatan gitu loh maksudnya. Saudara bacalah Efesus 6 ayat 12 ya. Di sana ada 4 golongan Bapak Ibu. Itu enggak berubah jabatannya. Kalau A lah jabatannya, kalau B lah jabatan, enggak bisa dirombak gitu. Udah dari sononya gitu ya kan. Jadi enggak bisa ganti presiden. Ya kan? Ya. Di para malaikat enggak bisa ganti presiden. Tetap presidennya itu gitu. Padahal iming-imingnya si Lucifer itu sama malaikat lainnya kan ingin diangkat gitu loh. Mau nanti kau kalau ikut saya nanti saya akan naikkan jabatanmu. Padahal nggak naik Ibu. Karena udah menetap ayatnya, Tuhanlah yang bisa memberikan jabatan. Kalau setannya jabatannya itu nonsen, dia itu iming-iming aja supaya saudara terperangkap lah gitulah. Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus, yang kedua itu tadi yang pertama malaikat tidak memiliki darah ya kan, dan tidak, yang kedua itu tidak memiliki sama ya, darah dan daging itu sama, darah dan daging ya kan, tubuh dan ini tubuh dan darah. Jadi iblis itu tidak memiliki darah dan daging ya. Yang kedua itu malaikat itu memiliki sayap ya, memiliki sayap Ibu. Mau dia malaikat dari kegelapan, mau dia malaikat terang, mereka sama-sama memiliki sayap. Jadi berbahagialah kita ini bukanlah malaikat, kita sempurna nggak memiliki sayap. Saudara berpikir gimana nanti kita rapture, apakah kita terbang
terbang kayak awan-awan, seperti ada channel lain yang mengajarkan bahwa kita nanti terbang katanya. Bagaimana Yesus naik ke surga yang disaksikan para murid, seperti itulah kita nanti rapture Bapak Ibu. Ya, seperti itulah kita nanti rapture. Bagaimana Yesus naik ke surga, seperti itulah kita nanti rapture. Saat tidak tahu kapan rapture. Hanya saya tahu, berjaga-jaga saudara. Berjaga-jagalah kita supaya kita nanti berjumpa di surga. Jadi malaikat memiliki sayap Bapak Ibu. Malaikat beda ya. Malaikat gelap tidak 24 jam menjaga saudara. Jadi saudara nggak usah sok jago. Oh, saya pakai ilmu kekebalan, tahan bacok, tahan tembak, segala macam apa. Siapa lawan saya? Ayo kan? Iblis itu Bapak Ibu tidak 24 jam menjaga saudara. Tetapi Allah yang hidup, bukan malaikat ya. Allah yang hidup 24 jam menjaga kita, mengcover kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kapan saja saudara memanggil Tuhan, Tuhan akan datang. Kalau saudara lagi kepepet nih, kapan saja nih mau minta pertolongan, minta saja. Tuhan selalu ada buat saudara, ya kan? Waktu tetap terbuka, pintu, the door, ya kan? Ya kan? Pintu terbuka Bapak Ibu untuk saudara, ya kan? Jadi pintu pertobatan itu terbuka, masih terbuka Bapak Ibu. Tidak pernah tertutup, ya. Kalau angkatan 77 berbicara Bapak Ibu, bersaksi sama Ibu Pei, pintu tertutup katanya Bapak Ibu. Cepat-cepat bertobat, pintu tertutup katanya. Enggak. Pintu masih terbuka. Sekalipun saudara nanti, kalau saudara baca di kitab Wahyu, sekalipun saudara sudah sempat nih memakai chip nih, sudah terlanjur nih, karena ada orang yang menganggap bahwa chip itu ditaruh sini barcode, ya kan, jadi scan ya. Kalau saudara pun sempat memakai itu, terjadi bisu-bisu yang menyakitkan Bapak Ibu, saudara masih bisa bertobat, pintu kerajaan masih terbuka. Tuhan menuliskan jangan menghujat, ya kan? Tetap, iya, memohon ampun, mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, perbedaan malaikat dengan manusia, Bapak Ibu. Malaikat ini Bapak Ibu, kalau malaikat kegelapan ini Bapak Ibu memiliki dosa yang tidak bisa diampuni. Dan terakhir tinggal mereka itu Bapak Ibu nanti di pengadilan nanti, karena mereka masih di bumi ya. Maka masih di bumi. Kalau saudara pengen tahu pusatnya setan ya, di Timur Tengah Bapak Ibu. Kalau saudara mau belajar ilmu nih, mencari kekayaan, Baal ada di sana. Ya, orang-orang mulai kan cepat kaya kan pergi ke Baal. Kalau di Indonesia mencari kekayaan itu masih nomor 3 sama nomor 4. Makanya lama prosesnya Bapak Ibu. Saudara minta kekayaan kepada dukun-dukun, lama prosesnya. Padahal saudara udah capek-capek cari tumbal. Ya. Saudara pergi ke pantai selatan, Roro Kidul, sudah banyak tumbal, ya kan? Tapi belum cepat kaya-kaya. Kalau saudara mau cepat kaya, pergilah
ke luar negeri, ya kan? Ini bukan promo, supaya saudara paham aja, supaya saudara mengerti alam roh, ya. Itu aja ya kan. Saya bukan promo ya. Nanti saudara pergi pula nanti ke Timur Tengah minta ke Baal, ya kan. Kalau Baal itu Bapak Ibu itu 9 lot ya, 9 lot. Ada antara satunya Baal ya, yang bisa memberikan kekayaan Bapak Ibu ya, kemakmuran. Makanya kalau saudara menonton channelnya video klip lagu Rihanna, lagunya si Rihanna, lagunya siapa namanya, siapa lagi ya, pokoknya adalah bentuk Baal di sana, ya kan, mereka praktekkan, ya kan. Memang cepat Bapak Ibu dibuatnya saudara sukses, ya kan, tapi jiwa saudara yang dimintanya, ya kan, jiwa saudara yang dimintanya. Jadi kalau saudara sempat nih bersekutu dengan mereka, sudah terlanjur nih, bagaimana solusinya? Kalau sudah terlanjur berteman dengan malaikat yang terbuang ini, malaikat kegelapan ini, gampang saja Bapak Ibu, saudara yang ingin lepas dari sana, ingat Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya dialah pintu desenter untuk bebas dari roh-roh jahat, ya. Kenapa saya bilang dua Alkitab menuliskannya, yaitu orang Kristen, kitab orang Kristen dan Al-Quran. Hanya Yesuslah yang bisa melawan Dajjal, titik, nggak ada orang lain, ya. Jadi mengertilah saudara siapa Yesus itu, ya. Kenapa enggak nama Tuhan yang dibilang Allah, ya kan, kenapa enggak dia yang datang gitu, kenapa hanya Yesus, nama Yesus. Makanya nama Yesus semua orang akan berlutut untuk memuji dia, ya kan. Jadi yang ketiga adalah perbedaannya Bapak Ibu, manusia dengan malaikat itu, ya, bahwa malaikat itu memiliki dosa tetapi dosanya tidak diampuni, ya, no excuse, ya kan. Tetapi kalau manusia Bapak Ibu, perbedaannya, manusia memiliki dosa tetapi can forgive me, ya, excuse, ya kan, forgive me Lord, ya. Sampai berapa kali Bapak Ibu Tuhan memaafkan kita? Sampai ajal tiba, sampai seperti yang di kanannya Yesus Kristus Bapak waktu disalibkan, ya. Kalau saudara baca orang yang disalibkan di kanannya Yesus itu dari dulu dia itu orang jahat Bapak Ibu, jadi nggak pernah dia baik, dan itu bukan orang keturunan orang Israel Bapak Ibu, ya. Tetapi dia selamat karena dia saat belum ajalnya tiba Bapak Ibu, dia percaya, dia bicara kepada Tuhan, jika benar engkau memang seorang raja, ingatlah akan aku. Wah, ya enggak? Inilah kelebihan manusia daripada malaikat, ya, karena kita segambar dengan Allah Bapak Ibu. Bayangkanlah gambar Allah, ya. Jadi saudara harus paham, Allah itu berbentuk Bapak Ibu, berbentuk manusia,
bukan berbentuk jahat, bentuk yang lain, bentuk yang aneh-aneh. Memang Allah itu adalah spirit, Allah itu memang roh, tetapi dia berbentuk Bapak Ibu, ada tangan, ada mulut, ada semuanya Bapak Ibu, dan lengkap semuanya. Hanya tubuhnya tubuh kemuliaan. Nanti pun yang rapture Bapak Ibu, kita diganti jadi tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang lama. Tubuh kemuliaan itu tembus ruang dan waktu. Makanya waktu Yesus bangkit dari kematian Bapak Ibu, 40 hari Yesus berjalan-jalan bersama para murid, para rasul Bapak Ibu ya. 40 hari Yesus tembus ruang dan waktu. Waktu para murid berkumpul nih, pintu tertutup Bapak Ibu, pintu tertutup. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka tak ketakutan. Wah, ada hantu. Tuhan berbicara, hantu tidak memiliki daging. Bayangkan, betul, hantu tidak memiliki daging. Kan? Ada nggak hantu memiliki daging? Enggak. Tapi apa? Yesus memiliki daging. Dia sudah bangkit dari kematian, tapi dia memiliki daging. Sampai dipegang para murid untuk meyakinkan bahwa apakah benar-benar Yesus memiliki tubuh gitu. Ya kan, sampai dipegang Bapak Ibu. Gimana saudara? Ya kan? Dan kita pun nanti Bapak Ibu, kalau kita mati di dalam Tuhan atau rapture, kita tidak akan menjadi malaikat, tidak. Ya. Alkitab sangat jelas-jelas menuliskannya, kita tidak pernah akan menjadi malaikat. Titik. Manusia, malaikat. Nah, Abraham saja nggak pernah bicara ngomong seperti angkatan 77, malaikat Mikael yang ada di Papua, Ibu P, nggak pernah malah Gabri, itu Abraham, Musa, ya, orang-orang yang terkenal lah dulu saya bilang ya. Abraham kan semua orang tahu siapa Abraham ya kan. Nggak pernah ngomong bicara Abraham seperti itu. Coba lihat di kitab Perjanjian Baru, kisah orang kaya dan Lazarus, ya kan? Lazarus dan Abraham satu tempat karena mereka mati di dalam Tuhan. Kenapa nggak bertemu Musa? Karena Musa ya di Alkitab kan nggak dituliskan Musa mati atau rapture Bapak Ibu, karena nggak jelas, karena kuburnya Musa itu nggak tahu di mana gitu loh. Jadi nggak ada yang tahu apakah rapture, apakah mati. Kalau mati pasti bangsa Israel pasti tahu di mana tempat kuburannya gitu loh. Seperti ini kan Raja Daud, Salomo, Abraham, semua lengkap di situ Bapak Ibu kuburannya. Ya. Jadi Lazarus dan Abraham satu tempat Bapak Ibu, karena mereka mati di dalam Tuhan. Firdaus. Makanya orang kaya itu melihat Abraham dan Lazarus. Jadi orang yang rapture, orang yang mati dalam Tuhan itu ada tempatnya Bapak Ibu ya. Bukan sama tempatnya, ada tempat masing-masing dikasih Tuhan. Jadi pesan saya kepada pasukan 77 ya, ada juga orang Batak yang mengomentari itu ya, pendukungnya angkatan 77 dan Ibu P ya, yang mempercayai bahwa manusia bisa menjadi malaikat. Di Alkitab itu tidak ada ditulis di sana manusia menjadi malaikat, tapi malaikat bisa jadi manusia, tetapi sementara
bukan selamanya gitu loh, hanya berapa saat saja gitu loh, ada kepentingan saja gitu. Kalau nggak penting nggak, ya kan, Tuhan sudah mengatur semuanya gitu ya. Kalau Tuhan pun mengirim pesan, itu harus Gabriel yang datang. Karena gini Bapak Ibu, malaikat kan ada tugasnya masing-masing ya. Malaikat Mikael nggak akan bisa datang menyampaikan firman Tuhan, memberikan pesan kepada manusia, enggak. Turun harga dirinya nanti Bapak Ibu, kalau saudara kasih arahan kepada malaikat Mikael. Malaikat Mikael, sini dulu, turun dulu kau ke bumi, ini kasih pesan, ibu Pai sedang melahirkan, sedang mengandung. Turun harga dirinya Bapak Ibu, kan iyalah turun harga dirinya. Kenapa saya bilang turun harga dirinya? Karena malaikat Mikael itu ditulis di Alkitab itu, dia itu panglima perang Bapak Ibu, bosnya peperangan gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Masa turun jabatan menyampaikan firman Tuhan? Ya kan, dia itu bos, ya kan. Jadi kalau ada perang, dia harus di depan, kan dia yang ngatur gitu loh maksudnya. Macam ketua kelas ya kan, dia yang ngatur gitu loh ya kan. Kalau malaikat Gabriel, tugasnya dia menyampaikan firman Tuhan. Makanya di Perjanjian Lama, malaikat Gabriel lah yang menyampaikan firman Tuhan kepada Daniel. Kalau saudara baca Daniel 7 ya, baca saudara nanti di rumah ya kan, kitab Daniel 7 ya, malaikat Gabriel yang datang, bukan Mikael, menyampaikan pesan. Jadi kitab Daniel itu adalah kitab akhir zaman, berkesinambungan dengan kitab Wahyu ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita membuka hati dan pikiran kita itu ke hal-hal yang benar sajalah ya, nggak usah yang aneh-aneh lah ya kan ya. Saudara jangan gini Bapak Ibu, kalau ada masukan, kalau saudara pergi ke gereja, saudara mendapatkan suatu ajaran yang aneh, saudara pergi ke gereja yang lain gitu loh. Maksudnya gini, saudara bisa bertanya loh gitu loh, aku pergi lo ke sana, seperti ini ajarannya, bagaimana pendapatmu? Jadi kita pun, supaya kita ini jangan anak gampangan gitu loh, gampangan terperangkap dengan ajaran-ajaran yang aneh-aneh ya kan, betul nggak ya kan? Masa seorang orang Batak terperangkap ya gitu kan ya kan. Ingat, Sino Mensen mati martir di tanah Batak supaya iman saudara itu tidak goyah. Tanamkan itu. Ini orang Batak bisa, I don't know to say lah ya, hak dia ya. Hanya doa saya tetap mendoakan para pengikutnya, Ibu P dan tim-timnya supaya bertobat Bapak Ibu ya, mengenal kebenaran yang sesungguhnya ya. Saya nggak cukup untuk mengkritisi Bapak Ibu, tapi saya tetap mendoakan mereka supaya sejalan gitu ya kan. Jadi sampai di sini pembahasan saya, semoga saudara mengerti ya dan paham tentang malaikat dan manusia ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.